Film yang akan saya bawakan kali ini adalah film yang sangat kaya secara tematik, konflik batin antara sains dan spiritualitas, mengisahkan tentang insinyur muda penuh ambisius dalam pencapaian. Di awal film terlihat pria bernama Lee Kuiper yang tinggal di sebuah desa terpencil di Denmark, sebuah wilayah sunyi yang masih lekat dengan tradisi keagamaan dan juga kesederhanaan. Ia berasal dari keluarga pendeta yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Suatu pagi, Kuiper menerima kabar bahagia bahwa ia diterima di universitas bergengsi di Copenhagen, tentu dengan beasiswa penuh untuk belajar sebagai arsitektur. Harapan baru pun terbuka sebagai jalan keluar dari hidup miskin yang selama ini dijalani. Menjelang keberangkatan, sang ayah memberinya sebuah jam dan pesan sederhana yang berisi, "Kekayaan bukanlah kesalahan, tapi keserakahan bisa menghancurkan." Namun di situ Kuiper yang telah jenuh dengan kemiskinan menjawab dengan arogan dan dia lebih memilih serakah daripada terus direndahkan dalam kemiskinan. Ucapan itu pun memukul hati sang ayah dan dengan emosi ia menampar dan mengusir putranya. Akhirnya mereka pun berpisah dengan amarah dan luka yang dalam. Gennem årene sparet nogle penge sammen. Som det var meningen, du skulle have den dag, du skulle rejse fra os. Men nu du har valgt at gå dine egne veje, får du dem ikke. Men en gave skal du dog alligevel have. Det her ur. Jeg fik af min far dengang, jeg skulle rejse. Er det fars selvgod fromhed, jeg ikke kan afvise? Sig undskyld for, hvad du sagde! Aldrig, Lia. Setelah perjalanan panjang melintasi kota-kota kecil, Kuiper akhirnya tiba di Copenhagen. Dengan dana pas-pasan, dia menyewa kamar sempit di kawasan kelas bawah dan bekerja sebagai pencuci piring di restoran mewah demi bertahan hidup. Jeg vil høre, om de eventuelt havde noget forfaldende arbejde. Hari-hari berlalu, Kuiper mulai menunjukkan taringnya di perkuliahan. Meski waktunya habis terbagi antara kelas dan dapur restoran, semangatnya tak pernah surut. Setiap malam setelah lelah belajar dan bekerja, ia tetap duduk di meja kecilnya merancang sesuatu yang besar, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang sudah menjadi mimpi lamanya yang ia garap diam-diam. Bagi Kuiper, ini bukan sekedar proyek kampus, tapi ini adalah ikhtiar untuk menciptakan masa depan. Ia percaya jika terus bertahan, rancangan itu akan menjadi nyata dan saat itu tiba, hidupnya akan merdeka. Suatu sore sepulang kerja, Kuiper singgah di restoran elit yang belum pernah ia datangi. Bukan untuk makan, tapi sebagai strategi, ia berharap bertemu orang-orang berpengaruh untuk membuka peluang membangun koneksi. Setelah mengamati sejenak, ia mendekati seorang pria berpenampilan rapi dan percaya diri untuk mempresentasikan proyek pembangkit listrik tenaga angin yang sedang ia rancang. Meski masih mahasiswa, ia berbicara dengan keyakinan penuh visi. Pria itu bernama Ivan Salomon. Namun harapan Kuiper putus seketika. Ivan nampak dingin dan tidak tertarik. Percakapan pun berakhir singkat tanpa hasil. Ja. Den elegante her derovre. Kender de ikke familien Salomon? Tillader de, at jeg lige tager et øjeblik af deres tid? Jeg hører, at de er på udkig efter... Er det noget mod, jeg sætter mig? Hvad er det? Det drejer sig om en helt ny måde at udvinde energi på. At udnytte naturens egen kraft, vinden og bølgernes energi. Vi taler om noget fuldstændig epokegørende. Altså noget, som vil gøre vores land til et moderne, selvforsynende industrination. De er meget undskyldt. Jeg er desværre på vej til den møde. Så kan vi tale videre om det på et andet tidspunkt. Hari-hari berlalu dan Kuiper masih menyusun strategi. Ia berniat kembali ke restoran yang sama dengan harapan bisa bertemu Ivan lagi dan meyakinkan untuk menjadi investor. Saat waktunya tiba, ia pun datang dan tanpa diduga, Ivan benar-benar ada di sana. Namun kali ini sikapnya berbeda.
dia lebih terbuka dan ramah. Ivan mengakui bahwa sebelumnya ia sempat meragukan latar belakang Kuiper, terutama soal statusnya sebagai mahasiswa. Karena itulah ia memilih untuk mencari tahu terlebih dahulu sebelum melanjutkan percakapan. Herr Sedenius. Der var det, Herr Sedenius. Jeg har forhørt mig om dem hos mine venner på Polyteknisk Læreanstalt. Kom, slå dem ned. Præcis en som dem samfundet trænger til. De skal komme hjem og spise middag hos os. Det vil have min far skal høre deres geniale idéer. Setelah perbincangan cukup panjang, Ivan mengundang Kuiper ke rumahnya keesokan hari. Ia menjelaskan bila sang ayah mendengar langsung ide besar Kuiper, mungkin saja akan tertarik menjadi investor. Undangan itu pun disambut Kuiper dengan perasaan nyaris tak percaya. Seorang anak pendeta dari desa terpencil kini mendapat kesempatan melangkah ke rumah keluarga bangsawan. Keesokan paginya, Kuiper datang ke rumah Ivan. Ia disambut hangat, bahkan paman Ivan menjulukinya sebagai Fortuner Man, pria beruntung yang cerdas meski berasal dari kemiskinan. Saat makan siang, Kuiper mendapat momen penting untuk mempresentasikan proyek tenaga anginnya langsung di hadapan ayah Ivan. Ia menyampaikan semua ide teknis dengan logika tajam dan keyakinan penuh. Sang ayah pun terlihat terkesan dan langsung menyatakan minat menjadi investor utama. Namun sebelum itu ada satu syarat penting. Proyek itu harus disetujui secara resmi oleh Ketua Komunitas Insinyur Denmark. Dia bernama Profesor Bregav, tokoh sentral yang berpengaruh dalam setiap penelitian teknologi dan infrastruktur di negara itu. Keesokan harinya, Kuiper pun langsung mengikuti arahan ayah Ivan. Dia langsung menjadwalkan pertemuan dengan sang profesor. Jika ia berhasil meyakinkan Bregav, maka jalan menuju proyek besar akan benar-benar terbuka. Undskyld, men er det her ingeniør Sedenius? Nå ja, vi kan jo altid tale om sagen. Er det deres detaljplaner, de havde taget med? Lad mig se dem. Ja, de er jo i en lykkelig alder. Vi ses om en uge. Pertemuan dengan profesor berlangsung di ruang kerjanya yang dipenuhi dokumen, model eksperimen, dan laporan riset teknik. Saat Kuiper mempresentasikan rancangan pembangkit tenaga anginnya, sang profesor tampak kagum. Belum pernah katanya ia menjumpai mahasiswa muda dengan ide setajam dan seberani itu di bidang energi terbaru. Namun kekaguman itu belum cukup unik mengantarkan persetujuan. Bregav menjelaskan bahwa keputusan final harus melalui forum resmi komunitas insinyur. Ia meminta Kuiper kembali seminggu lagi setelah proses evaluasi internal selesai. Setelah pertemuannya dengan profesor, Kuiper kembali menemui Ivan dan menyampaikan kabar baiknya. Untuk merayakan pencapaian awal itu, Ivan mengajaknya makan malam di restoran mewah. Lalu saat malam tiba dan mereka ke restoran, secara tak sengaja mereka bertemu Jacob Salomon. Dia adalah kakak perempuan Ivan yang sedang makan bersama tunangannya. Percakapan santai pun terjalin dan dari situ Kuiper mengetahui satu fakta penting. Jacob adalah pewaris utama keluarga Salomon. Sebuah koneksi baru yang diam-diam ia tandai untuk masa depan. Singkatnya seminggu berlalu, Kuiper kembali menemui Profesor Bregav. Namun suasananya jauh dari harapan. Alih-alih menyetujui, sang profesor menolak mendukung proyek itu. Menurutnya, Kuiper masih terlalu muda dan belum cukup pengalaman. Namun penolakan itu bukan akhir. Dengan nada halus tapi busuk, Bregav menawarkan kompromi. Proyek bisa dijalankan, didukung penuh komunitas insinyur, asal satu syarat dipenuhi. Syaratnya adalah nama di dokumen resmi harus diganti dan nama itu adalah milik Bregav. Sebuah tawaran tak etis sekaligus upaya pencurian intelektual secara terang-terangan. Beklager, hvis jeg med mine ord forleden har vagt falske forhåbninger. Det er jo ikke engang afsluttet deres eksamen. Hvad er grunden til hans ændrede holdning til mit projekt? Naivt for juvenilt. Kom i nærheden af en betragtning er, hvis jeg personligt involverer mig i det. Desværre den mulighed er fuldstændig udelukket. Kuiper pun tak menyangka sosok intelektual senior seperti Bregav bisa sepicik itu sampai-sampai berniat mencuri hasil kerja keras mahasiswa muda. Sebelum pergi, Kuiper tak mampu lagi menahan amarah. Ia meluapkan kekecewaannya, menyebut tawaran itu sebagai pengkhianatan intelektual. Dengan suara keras dan penuh emosi, ia terus meluapkan pada sang profesor lalu pergi tanpa menoleh. Hvis jeg fra begyndelsen havde forstået, hvilken forstokket, så skulle jeg aldrig have udsat mig selv for den her krænkelse. Siang harinya,
Kuiper menemui Ivan dan menceritakan segalanya tentang kekaguman Berggrav yang berubah jadi niat licik mencuri hak cipta. Ivan pun mendengarkan dengan tenang, mencoba meredakan amarah sahabatnya. Ia memahami bahwa status Kuiper sebagai mahasiswa tanpa pengalaman bisa jadi alasan dibalik sikap profesor itu. Sebagai solusi, Ivan menyarankan agar Kuiper bekerja sementara di Austria bersama pamannya. Ivan yakin pengalaman di sana bisa diharapkan bisa memperkuat kredibilitasnya. Kuiper pun menyetujui tanpa ragu karena ia sadar pengakuan tidak cukup hanya lewat ide, tapi juga pembuktian nyata. Tapi dalam proses persiapan sebelum berangkat kerja ke Austria, fokus Kuiper mulai bergeser. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Ivan, bukan untuk membahas proyek, tapi untuk mendekati Jacob Salomon, kakak Ivan yang sudah bertunangan itu. Motifnya jelas, jika misi Austria gagal, pernikahan dengan pewaris keluarga Salomon akan menjamin masa depannya. Setelah berhari-hari melakukan pendekatan intens dan sistematis, usaha Kuiper akhirnya menunjukkan hasil. Jacob perlahan mulai tertarik padanya. Ketertarikan itu semakin terlihat saat keluarga Ivan mengajak Kuiper untuk ikut dalam kegiatan akhir pekan, menaiki kereta kuda menuju villa keluarga. Dalam perjalanan tersebut, Kuiper mencoba mencuri perhatian dengan cara yang tak biasa. Ia menyampaikan sebuah pernyataan bahwa berdasarkan penelitian, manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk berlari lebih cepat dari kuda dalam jarak tertentu. Untuk membuktikan klaim tersebut, ia turun dari kereta dan berlari sekuat tenaga menuju villa, mendahului rombongan yang masih menaiki kereta. Aksi itu membuat sebagian besar anggota keluarga kagum, namun tidak dengan Jacob. Nampak Jacob tak terkesan karena ia tahu betul aksi Kuiper bukan eksperimen ilmiah, tapi cara licik untuk menarik perhatiannya. Sesampainya di villa, Jacob langsung masuk ke dalam tanpa sepatah kata pun. Tapi Kuiper tak tinggal diam, ia mengejar dan menyatakan perasaannya secara langsung. Momen itu nampak menjadi titik balik. Jacob yang selama ini menahan perasaan, akhirnya ia tak kuasa. Ia menangis dan mengakui bahwa ia juga mencintainya. De elsker mig, er det ikke sandt? De vil være mine, er det ikke sandt? De vil være mine, er det ikke sandt? Waktu berlalu, kini Kuiper menetap di Austria, bekerja di bawah bimbingan paman Ivan, sibuk dengan proyek teknik dan infrastruktur setiap harinya. Namun di sela kesibukan itu, surat cinta dari Jacob datang nyaris setiap hari. Tulisan tangan dengan rapi, penuh perasaan, dan dikirim dengan harapan. Sejak peristiwa di villa, ternyata Jacob membatalkan pertunangannya dan menjalin hubungan serius dengan Kuiper. Tapi yang tak ia tahu, cinta itu tak pernah berbalas. Diketahui Kuiper tak membalas satupun suratnya. Baginya hubungan itu bukan soal hati, melainkan jaminan stabilitas ekonomi. Tiden var jo så knap inden du skulle rejse. Håber at du har det så godt dernede i Østrig. Men trods at dagene fløj afsted, krævede kærligheden sin ret. Husker jeg som noget af det lykkeligste i mit liv. Jeg ventede brev fra dig hele dagen i går. Kan du ikke lade ingeniørkunsten hvile lidt? Sebulan setelah menyelesaikan magangnya di Austria, Kuiper kembali ke Copenhagen dan mengumumkan pertunangannya dengan Jacob. Acara digelar mewah di kediaman keluarga Salomon, dihadiri bangsawan dan para pengusaha papan atas. Dalam momen itu, ayah Jacob mengungkapkan bahwa sejumlah kolega bisnis tertarik mendengar langsung presentasi proyek tenaga angin milik Kuiper. Jika rancangan itu dianggap layak, mereka siap berinvestasi besar-besaran. Bagi Kuiper, ini adalah momen yang sangat penting. Semua impiannya akan menjadi nyata. Tinggal satu langkah lagi sebelum proyek besar itu benar-benar berjalan. Det i dag en meget speciel og kundgør forlovelsen mellem vores ældste datter Jacobe og Per Sidenius. Pengestærke er interesseret. I dag ser det faktisk ud til, at projektet er realiserbart. Lykke, Per. Sepulang dari pesta pertunangan, Kuiper menerima surat tak terduga. Isinya dari ibunya yang ternyata kini tinggal tak jauh dari apartemennya di Copenhagen. Tanpa pikir panjang,
ia langsung menuju alamat yang tertulis. Di sana sang ibu menyambut dengan wajah lelah dan kabar duka. Kabar dukanya adalah sang ayah telah meninggal beberapa bulan lalu. Setelah kepergiannya, ibunya terpaksa meninggalkan desa karena rumah mereka kini telah ditempati pendeta baru. Perlahan sang ibu mengeluarkan jam tua yang dulu diberikan ayahnya sebelum Kuiper pergi. Tapi bukan hanya jam yang ia bawa. Ada pesan yang turut disampaikan bahwa Kuiper kini terlihat telah berubah. Terlalu ambisius, terlalu sibuk mengejar dunia seolah lupa dari mana ia berasal. Kuiper diam, tapi wajahnya tegang. Ia tak suka diingatkan. Tanpa sepatah kata, ia meletakkan kembali jam itu di atas meja, lalu pergi begitu saja. Hvad var det, mor ville tale med mig om? Du kom jo ikke til din fars begravelse. I det sidste håbede du ville finde tilbage til. Jeg skulle give dig dette. Uret betød særlig meget for din far. Keesokan paginya di ruang pertemuan keluarga Solomon, Kuiper berdiri tegak di hadapan jajaran investor papan atas. Tanpa terpengaruh sedikit pun oleh nasihat ibunya semalam, ia membuka presentasi dengan penuh percaya diri. Penjelasannya runtut, tajam, dan meyakinkan. Setiap detail teknis ia kuasai, setiap potensi keuntungan ia paparkan dengan presisi. Para investor pun tampak terkesima, bahkan beberapa dari mereka siap menandatangani komitmen. Tapi sebelum keputusan final diambil, salah satu dari mereka mengajukan syarat tak terduga. Kuiper harus lebih dahulu berdamai dan meminta maaf secara terbuka kepada Profesor Bregraff sebagai bentuk penghormatan terhadap komunitas akademik dan profesional. Ser ud som om projektet også. Selvfølgelig under forudsætning af myndighedernes tilladelse. Vi er også bekendt med, at Sidenius for nylig har været i kontakt med endte temmelig uheldigt. Vi har i mellemtiden været i kontakt med vedkommende om at give ham den uforbeholdne undskyldning. Og når han om et øjeblik kommer ind ad den dør der. Tak lama setelah itu syarat itu diajukan. Profesor Bregraff masuk, suasana seketika tegang. Kuiper menatapnya tajam, sosok yang pernah hampir mencuri hasil kerjanya kini hadir tanpa rasa bersalah. Ia muak tak habis pikir mengapa para investor lebih memihak orang seperti itu. Dalam diam, ia membuat keputusan. Ia pun menolak untuk meminta maaf. Dengan tegas ia menyatakan tak akan tunduk pada ketidakjujuran. Akhirnya ia pun mengemas semua dokumen dan keluar dari ruangan, meninggalkan segalanya tapi tidak dengan harga dirinya. Setelah kesempatan berlalu, Kuiper duduk bersama Jacob di taman yang sepi. Dengan raut lesu, ia menceritakan insiden pagi tadi di kantor ayah Jacob tentang perlakuan kasar yang ia terima dan dilema antara harga diri, kekuasaan, dan kepentingan. Tapi bukannya memberi penghiburan, Jacob justru menyarankan agar Kuiper merendahkan ego dan meminta maaf. Hal itu bukan karena Jacob membela profesor, melainkan karena ia paham bagaimana dunia elit bekerja, di mana yang lemah dituntut tunduk bahkan saat mereka tidak salah. Menurutnya dalam tatanan sosial semacam ini, melawan bisa berarti dikucilkan dari sistem kekuasaan yang tak kasat mata. Di situ Kuiper hanya terdiam bukan karena setuju, tapi karena ia tahu realitas itu terlalu rumit untuk dibantah begitu saja. Forestil dig at stå der og skulle give en undskyldning til sådan en. Hvis det kunne have reddet dit projekt, havde et lille undskyld så betydet så meget. Beberapa hari berlalu singkatnya, Kuiper memutuskan pergi ke pinggiran kota Copenhagen memenuhi undangan singkat dari kakaknya. Tak ada penjelasan panjang, pokoknya hanya permintaan agar ia segera datang. Setibanya di sana, setelah percakapan singkat, kakaknya menyampaikan kabar duka. Kabarnya adalah ternyata ibu mereka telah meninggal sehari sebelumnya. Wajah Kuiper pun menegang dan pikirannya kosong. Meski menjaga jarak dari keluarga karena perbedaan nilai, di dalam hatinya ada ikatan yang tak pernah ia akui dan kini terasa hilang. Terlihat sang kakak menyerahkan sebuah surat dan paket terakhir dari almarhumah. Lalu kakaknya juga menyampaikan harapan agar adiknya bersedia mengantar jenazah sang ibu kembali ke desa untuk dimakamkan. Itu bukan tuntutan, tapi harapan dari sang kakak agar adiknya ikut menguburkannya. Malam itu di kamar kecil rumah kakaknya, Kuiper termenung. Sepanjang hidupnya di kota, ia melaju tanpa ragu, percaya dunia bisa dikendalikan. Tapi malam ini ada kehampaan yang aneh, beban moral yang perlahan menyusup. Ia pun membuka surat dari ibunya. Ternyata tulisan itu berisi harapan ibunya agar Kuiper kembali menjadi anak yang penuh kasih sebelum ambisi menguasai jiwanya.
Ibunya menulis bahwa hidup yang terlalu cepat sering tak menyisakan ruang untuk merenung. Kata-kata itu menampar pelan tapi dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kuiper merasa malu pada dirinya sendiri. Ia sadar terlalu banyak luka yang ia tinggalkan demi mengejar dunia. Setelah semalaman gelisah, keesokan paginya Kuiper akhirnya menyanggupi permintaan kakaknya. Ia akan mengantar jenazah ibunya ke desa sebagai penghormatan terakhir yang tak sempat ia berikan selama hidup. Setibanya di desa, pemakaman berlangsung sederhana. Para warga mengenali nama keluarganya dan memberi penghormatan dengan tulus. Usai upacara, Kuiper menyempatkan diri mengunjungi rumah masa kecilnya, tempat segala kenangan pernah bermula. Di sana ia bertemu pendeta baru pengganti mendiang ayahnya. Mereka berbincang panjang, bertukar cerita antara masa lalu dan sekarang. Nampak di tengah percakapan muncul seorang gadis muda membawa nampan dan dia bernama Inger yang merupakan putri sang pendeta. Kuiper terdiam sejenak. Awalnya ia berniat pulang sore itu juga, tapi kemudian tiba-tiba dia meminta izin untuk bermalam. Ia tak tahu pasti alasannya, mungkin ingin menenangkan diri atau mungkin ada arah baru yang perlahan muncul. Keesokan harinya, ia pun mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian gadis itu. Namun Inger yang tahu Kuiper telah bertunangan menolak kedekatan itu dengan halus. Ia menjaga jarak tanpa menghakimi dan itu justru membuat Kuiper semakin tertarik. Deres forlovede kun er meget rig, men også meget smuk. Penolakan Inger tak membuat Kuiper mundur. Justru malam itu, pikirannya dipenuhi dengan bayangan gadis itu. Kali ini berbeda. Selama ini, mendekati perempuan hanyalah strategi bagian dari permainan demi ambisi. Tapi pada Inger, ia merasakan sesuatu yang murni. Tak ada agenda, tak ada kepura-puraan. Hanya kejujuran yang asing baginya. Keesokan harinya, setibanya di Copenhagen, Kuiper langsung menemui Jacob. Tanpa basa-basi ia menyampaikan keputusan akhir untuk menyatakan hubungan mereka berakhir. Dengan suara datar namun mantap, ia mengakui bahwa ia tak pernah benar-benar mencintai Jacob. Jacob pun terpukul, air matanya jatuh memohon agar semuanya dipertahankan. Tapi di sana wajah Kuiper tak menunjukkan keraguan dan keputusan itu nampak sudah bulat. Du er det mest fuldkomne menneske, jeg nogensinde har mødt. Men nu står vi overfor et stort valg. Jeg på det sidste har tænkt over, om vi virkelig tilhører hinanden. Og så er det, jeg her på det sidste har tænkt over, måske aldrig ville kunne blive lykkelige sammen. Jeg tvivler. Det gør mig ondt. Jeg håber, det gør mig frygtelig ondt. Ja, så derfor er det nok også, også inden der er nogen større skade, der er sket. Sådan, at vi slutter det her. Så du ophæver forlovelsen. 2 hari setelah putus dengan Jacob, Kuiper mendatangi kantor salah satu investor teman dekat ayah Jacob. Ia membawa rancangan arsitektur yang telah ia susun dengan harapan besar. Tapi meski secara teknis dan estetika karyanya dinilai baik, tawarannya tetap ditolak. Bukan karena kualitas, tapi karena ia bukan lagi bagian dari keluarga Salomon. Penolakan demi penolakan pun terus ia alami. Hari-hari berikutnya ia berpindah dari satu investor ke investor lainnya. Namun tak ada satupun juga yang tertarik mendengar idenya itu. Kepergiannya dari lingkaran kekuasaan menjadikannya sekedar pria miskin tanpa koneksi. Du kan ikke begribe det. De er ikke længere Philip Salomons svigersøn. Hvordan kan et ungt, ambitiøst menneske som dem? Tahun-tahun berlalu, hidup Kuiper kini telah berubah. Ia tinggal di desa kecil bersama Inger dan ketiga anak mereka dalam rumah sederhana. Tanpa kemewahan, tanpa reputasi, masa kejayaan di kota telah lama hilang. Tak ada lagi nama besar setelah putus dari Jacob. Kini keluarga Kuiper bergantung pada penghasilan ayah mertua yang bekerja di gereja. Sementara Kuiper menghabiskan hari-harinya menggambar rancangan arsitektur yang tak pernah terwujud. Suatu malam dalam keheningan rumah, Kuiper membuka isi hatinya pada Inger. Ia mengaku muak dengan masa lalunya. Dulu segalanya terasa mudah. Uang, status, kekuasaan. Kini semua lenyap dan ia merasa tak lebih dari beban seorang pria gagal yang hanya merepotkan. Ia pun mengatakan sesuatu yang membuat Inger terdiam. Jika suatu hari Inger bertemu pria yang lebih baik, lebih mampu membahagiakannya, ia tak perlu ragu untuk pergi. Baginya kebahagiaan Inger lebih penting dari egonya. Inger tak marah, ia hanya terluka bukan karena kata-kata itu, tapi karena melihat betapa rendah suaminya menilai diri sendiri. Inger pun menenangkan Kuiper, mengatakan bahwa hidup bersama tak pernah jadi beban, tapi dalam hatinya ia tahu
luka itu lebih dalam dari yang bisa dijangkau oleh kata-kata. Nogle gange så tænker jeg på, om det ikke ville være allerbedst for dig og børnene, hvis jeg ikke var her mere. Hvad er det, du siger, Per? Du skal love mig, at du ikke synker ned med mig, Inger. Keesokan harinya, mereka merayakan ulang tahun anak bungsu mereka, sederhana tanpa kemewahan. Hanya beberapa tetangga dan kerabat dekat yang hadir. Di antara para tamu, satu sosok membuat Kuiper terdiam, seorang pria muda teman masa kecil Inger. Pria itu datang membawa hadiah dan senyum yang ramah. Nampak ia akrab dengan Inger dan anak-anak, membantu menata makanan, tertawa ringan di sela-sela percakapan. Semua gerakannya penuh perhatian dan bagi Kuiper tak ada keraguan bahwa pria itu menyayangi Inger. Dalam hati, ia tahu pria itu jauh lebih layak. Ia punya pekerjaan, punya rumah, dan punya masa depan, sementara dirinya tak punya apa-apa untuk diberikan pada Inger. Malam harinya, setelah berpikir panjang, Kuiper mengambil keputusan besar. Tanpa banyak kata, tanpa banyak pesan panjang, ia pergi meninggalkan keluarga yang ia cintai agar mereka bisa hidup lebih baik tanpanya. Sementara itu di Copenhagen, hidup Jacob telah berubah. Ia memilih sendiri, tak pernah membuka hati lagi setelah perpisahannya dengan Kuiper. Luka itu terlalu dalam, tapi daripada larut dalam duka, Jacob memilih jalan lain, yaitu membangun sekolah amal bagi anak-anak miskin dan yatim piatu. Sekolah itu bukan sekedar ruang belajar, tapi simbol harapan yang menjadi tempat di mana anak-anak bisa bermimpi lebih besar dari hidup yang membelenggu. Jacob mencurahkan seluruh waktunya untuk mendidik dan membesarkan semangat mereka. Ia mungkin kehilangan cinta, tapi tidak kehilangan arah. Bertahun-tahun berlalu sejak kepergian Kuiper. Suatu siang saat sedang mengajar, seorang staf menyerahkan sepucuk surat. Saat membaca nama pengirimnya, Jacob terdiam karena itu dari Kuiper. Dalam surat itu, Kuiper menulis bahwa ia sedang sakit. Tanpa penjelasan sakitnya apa, dia hanya mengatakan tubuhnya melemah dan ia ingin bertemu sekali saja untuk menebus sedikit rasa bersalah yang terus menghantuinya. Tanpa berpikir banyak, Jacob berangkat. Saat tiba di rumah kecil tempat tinggal Kuiper, suasananya sepi dan suram. Tubuh Kuiper tampak kurus, matanya sayu, tapi begitu melihat Jacob di ambang pintu, ia langsung berdiri dan memeluknya erat. Dengan suara lirih dan tangan gemetar, Kuiper terus meminta maaf. Genggamannya kuat seolah tak ingin melepaskan apa yang dulu pernah ia buang. Dalam pelukan yang masih gemetar, Kuiper mulai bercerita. Beberapa waktu lalu ia membaca berita tentang sekolah amal milik Jacob di koran lokal. Saat itulah rasa bersalahnya kembali tumbuh. Ia teringat semua kesalahan, bagaimana ambisinya dulu memperalat cinta Jacob dan menghancurkan semua yang tulus mencintainya. Kuiper pun berkata ingin menebus meski hanya sedikit. Ia menyerahkan sebuah map rancangan sekolah baru dari ilmunya yang dulu ia banggakan. Dia juga menyodorkan sedikit uang hasil tabungan, tak seberapa tapi tulus. Jacob mendengarkan tanpa amarah, wajahnya tenang. Ia tahu luka lama tak mudah hilang, tapi dia juga tahu memaafkan bisa jadi satu-satunya cara untuk menyembuhkan. Dengan suara pelan, Jacob berkata bahwa dia sudah memaafkan Kuiper. Tak ada penyesalan dan hanya ingin berdamai dengan keadaan. Jeg vil give dig det her. Det er mit testamente, hvor jeg har indsat din skole som universal arving. Du kan se det her, det er 12.600 kroner. Og så vil jeg høre, om du vil se dig i stand til at modtage gaven. Hvorfor skulle jeg ikke kunne tage imod den? Beberapa jam setelah Jacob pulang, Kuiper berjalan perlahan ke bukit kecil di belakang rumah. Ia duduk sendirian, ia merenungi segalanya. Ia pernah punya nama, kekuasaan, peluang, tapi ketamakannya justru membuatnya kehilangan hal-hal yang paling berharga. Dan dari semua itu, penyesalan yang paling menghantui adalah satu hal. Ia tak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Dulu ayah dan ibunya sudah mengingatkan beberapa kali bahwa hidup yang dibangun atas keserakahan tak akan bertahan lama. Tapi ia menutup telinga, terlalu keras kepala untuk percaya. Kini ketika semuanya telah runtuh, barulah ia paham semua itu benar. Keserakahan bukan hanya menghancurkan karirnya, tapi perlahan menghancurkan seluruh hidupnya. Dan di sanalah film ini pun selesai. Terus apa yang bisa kita ambil? A Fortunate Man adalah kisah tentang seseorang yang mengira hidup adalah proyek logis yang bisa dirancang dan dikendalikan. Tapi faktanya hidup tak bisa dijinakan hanya dengan kecerdasan. Hidup itu menuntut jiwa,
keberanian untuk mencintai, dan kerendahan hati untuk pulang dengan tenang. Dan ketika semua itu diabaikan, kita bisa jadi beruntung tapi terluka parah tanpa kebahagiaan. Tak ada kegagalan yang lebih gagal dari melukai hati kedua orang tua sampai akhir hayatnya. Karena segala bentuk kegagalan bisa dicari hikmahnya, tapi jika kegagalan itu berakar dari mengabaikan cinta orang tua, maka itu bukan sekedar kesalahan, itu pengkhianatan terhadap asal-usul diri sendiri. Tapi jika yang hancur adalah hati ibu dan bapak, takkan ada pintu yang benar-benar terbuka untuk kembali memulainya. Hati-hati dalam hidup ya lur. Sekian dari saya, sampai jumpa.